Informasi penting ini perlu disimak para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang sedang menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Tak lama lagi, pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 akan disalurkan oleh pemerintah. Nah, sebelum KPM PKH mencairkan atau menarik tunai bantuannya, mengecek kartu KKS-nya baik melalui mesin ATM atau agen, terlebih dahulu harus menyimak berikut daftar nama KPM PKH yang tidak masuk dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, ini kira-kira siapa saja? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting yang wajib disimak oleh para KPM PKH yang pastinya yang sampai saat ini sedang menunggu-nunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, ketika saldo PKH masuk ke kartu KKS, sebelum KPM PKH mengecek saldo bantuannya di mesin ATM ataupun agen, nah terlebih dahulu KPM PKH harus mengetahui apakah namanya terdaftar dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, ini yang megang SP2D-nya adalah kami dari pendamping PKH. Nah, berikut nama-nama daftar KPM PKH kategori ini yang tidak masuk dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022. Kira-kira siapa saja? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH pastinya di minggu-minggu ini sedang menanti-nanti, dan yang pasti banyak yang mencari-cari informasi terkait pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, pencarian informasi biasanya KPM sering lakukan baik di media sosial, bertanya di Facebook, kemudian mengamati Facebook, kabar di Facebook, ada juga yang melihat di YouTube, kemudian banyak sekali juga para KPM yang langsung bertanya ke pendamping PKH-nya baik melalui SMS, via telepon, ataupun mungkin ada yang langsung datang ke rumah para pendamping PKH. Nah, para KPM PKH ada kepastian untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2022, kapan saldonya masuk, itu yang pasti biasanya itu tidak lama setelah SP2D turun ke pendamping PKH, atau bahkan di tahap sebelumnya ada juga sebelum SP2D turun ke pendamping PKH, terkadang saldonya sudah masuk ke KKS para KPM PKH maksud saya. Nah, tapi untuk tahap 1 ini sebaiknya para KPM PKH tetap menunggu informasi kabar dari pendamping PKH sampai para pendamping PKH ini mendapatkan SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, jadi agar KPM PKH yang akan mengecek saldo bantuannya di kartu KKS baik melalui mesin ATM ataupun agen ini tidak kecewa, tidak terjadi atau tidak menimbulkan resiko-resiko yang berakibat merugikan kepada KPM PKH itu sendiri. Nah, resikonya itu yang merugikan bisa saja kartu KKS tertelan, atau hilang, atau lupa PIN, atau saldonya ke debit. Nah, itu bisa saja, sangat mungkin terjadi. Nah, itu sehingga bisa merugikan KPM PKH itu sendiri. Nah, saat SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini nanti turun ke masing-masing pendamping PKH, pastikan nama Anda masuk dalam SP2D tersebut.
Nah, berikut nama-nama atau daftar kriteria KPM PKH yang saya rasa ini nggak perlu dinanti lagi ya, bantuan PKH tahap 1 tahun 2022, karena KPM PKH kategori berikut ini nanti diperkirakan tidak akan masuk dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022. Siapa saja? Yang pertama adalah KPM PKH yang tidak punya komponen PKH dan sudah dilaporkan atau dimutakhirkan oleh pendamping PKH. Jadi aturan PKH itu kan harus punya komponen, baik itu balita, ibu hamil, anak sekolah SD, SMP, SMA, atau lansia, atau disabilitas berat. Nah, ini jadi kalau yang tidak punya komponen lagi dan sudah dilaporkan atau dimutakhirkan oleh pendamping sejak November yang lalu, kami disuruh untuk memutakhirkan baik secara offline karena memang di EPKH ini belum bisa dilakukan pemutakhiran, belum bisa dikerjakan melalui pemutakhiran EPKH. Nah, ini nanti kemungkinan besar SP2D di tahap 1 tahun 2022 tidak akan muncul atau tidak terdaftar di situ namanya. Kemudian yang kedua, daftar nama KPM PKH yang tidak masuk dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 adalah KPM PKH. Ini KPM PKH ini adalah yang pengurusnya, yang namanya ada di kartu KKS. Nah, ini sudah meninggal dan sudah terekam status meninggalnya di kependudukan catatan sipil. Jadi bagi yang biasanya itu yang sudah lapor ke desa, bahkan yang sudah punya akte kematian, ini biasanya bantuannya ini tidak bisa cair. Ya, dan namanya ini yang pasti tidak akan terdaftar dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022. Jadi itu, nanti kalau misalnya satu keluarga ada ahli warisnya gimana, sedangkan masih punya komponen, ini nanti pendamping akan melaporkan, tapi saat ini sementara hanya bisa dilaporkan secara offline, agar diusulkan untuk ganti pengurus, misal masih ada suaminya, misal yang meninggal itu adalah istrinya. Jadi kalau pengusulan ganti pengurus, itu pengalaman saya itu berhasil ganti pengurus 2 KPM. Tapi ini lama sekali, jaraknya 1 tahun ini baru bisa ganti pengurus. Tapi alhamdulillah bisa ganti pengurus, kartunya itu di atas namakan suaminya karena istrinya meninggal. Jadi jarak 1 tahun itu kartunya baru tercetak dan saldonya alhamdulillah sudah muncul untuk saldo PKH-nya di tahap 4 kemarin. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini daftar nama KPM PKH yang tidak masuk dalam SP2D tahap 1 tahun 2022 adalah KPM PKH yang punya pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk dapat bantuan sosial PKH ataupun BPNT. Nah, ini kategorinya pekerjaannya itu ada yang aparatur sipil negara, bisa PNS ataupun P3K. Kemudian yang kedua adalah TNI Polri. Yang ketiga adalah pegawai BUMN atau BUMD, bisa Pertamina ataupun PLN ataupun bank, pegawai bank itu BUMN ya, bank yang himbara. Kemudian yang keempat adalah guru yang sudah tersertifikasi. Kemudian yang keenam adalah pekerjaan yang punya penghasilan besar, bisa pegawai swasta tapi punya gaji yang besar atau gaji tetap. Nah, ini yang tidak diperbolehkan untuk dapat bantuan sosial PKH yang pastinya pekerjaan tersebut sudah terlaporkan oleh pendamping sejak bulan antara November dan Desember kemarin. Nah, kemudian yang keempat adalah KPM PKH yang rekening bansosnya di bank ini gagal omspan. Artinya gagal omspan ini adalah antara data di Kementerian Sosial dengan data di bank itu berbeda. Bisa saja namanya di Kemensos, di kartunya, itu berbeda dengan di KTP juga. Atau mungkin rekeningnya berbeda. Itu yang mengakibatkan namanya tidak masuk dalam SP2D tahap 1 tahun 2022 nanti. Kemudian yang terakhir kelima adalah di DTKS ini namanya ini anomali atau tidak padan dengan Dukcapil. Bisa juga ganda, bisa tidak padan dengan Dukcapil. Nah, ini bagi yang masih anomali namanya di DTKS, nah ini tidak bisa dicairkan bantuannya, jadi tidak bisa masuk dalam SP2D nantinya. Tapi kemarin alhamdulillah pendamping sudah banyak yang
berusaha untuk memutakhirkan baik pendamping PKH, pendamping BPNT, kemudian operator desa atau kelurahan, itu semuanya sudah berusaha memperbaiki data para KPM PKH yang tidak valid atau anomali di DTKS. Nah, semoga nama-nama Anda, semuanya yang nonton video ini semoga bisa muncul atau bisa masuk dalam SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tunggu info dari pendampingnya masing-masing. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.